Oke teman-teman, sejauh ini kita sudah berhasil menampilkan daftar kontak yang bersumber dari database dan juga untuk masing-masing kontak di sini kita bisa menghapus menggunakan tombol delete. Nah, di video ini kita akan melengkapinya dengan satu fitur lagi, yaitu fitur untuk menambah kontak yang baru. Jadi nanti di halaman new kontak kita akan membuat sebuah form dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara menghandle event on submit di dalam form tersebut. Oke, sekarang kita buka komponen create di sini. Selanjutnya di bawah H3 kita akan membuat sebuah form. Di dalamnya ada div dengan kelas name form group. Nah, di dalam sini kita akan buat label dengan kelas name control label dan namanya contact name. Selanjutnya ada input. Di sini type-nya text dan kelas name form control. Oke, itu untuk input pertama. Lalu kita duplikat untuk input yang kedua. Di sini contact number dan type-nya number. Selanjutnya terakhir kita akan menambahkan div dengan kelas name btn group. Dan di dalamnya kita akan membuat dua buah tombol. Tombol pertama di sini type-nya button. Lalu kelas name-nya btn danger dan labelnya cancel. Oke, selanjutnya kita duplikat untuk tombol kedua yaitu tombol submit. Untuk type-nya submit dan kelasnya btn primary. Nah, di sini kita lihat untuk beberapa elemen kita sudah memberikan kelas name, ada form group, ada control label, ada form control dan ada button group. Dan untuk setiap kelas name ini masing-masing sudah memiliki style. Teman-teman bisa cek di index CSS di sini ya. Ini untuk form group, ada form control, control label dan button group. Jadi sekarang kalau kita simpan, maka kita akan melihat sebuah form yang sudah memiliki style ya. Nah, selanjutnya untuk masing-masing input di sini kita akan menghubungkannya dengan state. Jadi nanti kalau misalkan kita mengetikkan sesuatu seperti ini, maka value dari input ini akan kita simpan di dalam state agar bisa digunakan pada proses yang selanjutnya. Oke. Jadi di sini pertama kita import dulu useState dari React. Import useState from React. Selanjutnya const kita akan buat state dengan nama name, set name sama dengan useState, dan untuk initial value-nya kita berikan empty string dulu ya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan input ini dengan state name agar apapun yang kita ketikkan di input ini nanti value-nya disimpan di dalam state name ya. Dan untuk menghubungkannya, di sini kita bisa memanggil props value sama dengan kurung kurawal, artinya dynamic values, lalu kita tuliskan nama state-nya seperti ini. Nah, dengan begini, apapun value dari name ini nanti, maka itulah yang akan tampil di input. Dan sebaliknya, apapun yang kita tuliskan di input akan disimpan di dalam name. Sekarang kita coba untuk name ini kita beri Nico seperti ini. Lalu kita simpan. Maka di sini kita akan melihat Nico. Tetapi sekarang kalau saya ketikkan sesuatu di sini, maka value dari input ini tidak berubah ya. Nah, kenapa di sini? Jadi kalau teman-teman ingat, UI di sini akan berubah kalau komponen ini melakukan render ulang. Sementara agar sebuah komponen melakukan render ulang, maka harus terjadi perubahan state di dalam komponen itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saat kita mengetikkan sesuatu di input ini, kita tidak memanggil set name untuk mengupdate state name. Sehingga komponen ini tidak dirender ulang dan tidak menampilkan value name yang terbaru. Nah, jadi di sini, di dalam input, kita akan memanggilkan onChange, seperti ini. Dan di dalamnya kita akan menjalankan anonymous function ya, seperti ini, lalu memanggil setName untuk mengupdate name. Dan ingat, di dalam function ini kita bisa mengambil event object sebagai argumen, lalu kita bisa set name dengan e.target
Jadi target ini adalah input ini, lalu value. Nah, sekarang kita coba simpan. Dan kalau saya ketikkan sesuatu, maka value dari input ini akan berubah. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya untuk input yang kedua di sini kita akan melakukan hal yang sama. Jadi di sini akan saya duplicate state-nya untuk number. Di sini set number. Dan initial state-nya kita jadikan string kosong lagi. Dan di sini ini kita copy di bagian sini, ini kita rubah menjadi set number. Oke, seperti itu. Nah, sehingga sekarang masing-masing input di dalam form ini sudah terhubung dengan state. Oke, di sini saya lupa, seharusnya di sini number. Oke, kita simpan. Lalu sekarang kita akan membuat event on submit dari form ini. Jadi nanti ketika user mengklik tombol submit, maka form ini akan menjalankan event on submit. Nah, dan event on submit-nya bisa kita tulis di sini sebagai props on submit. Seperti ini. Lalu nanti handlernya kita akan beri nama handle submit. Selanjutnya di atas ini kita akan buat handlernya cons handle submit sama dengan arrow function seperti ini. Nah, di dalam function ini kita akan menampilkan state name dan number ini di dalam log ya. Namun sebelum itu kita buat dulu sebuah cons kontak sama dengan sebuah objek yang di dalamnya ada name dan number. Nah, di bawahnya console log kontak. Sekarang kita simpan. Lalu di browser kita inspect elemen dan ke bagian konsol, lalu kita reload. Nah, sekarang saya isikan formnya, lalu saya coba submit. Nah, tadi untuk beberapa saat kita bisa melihat objek kontak tadi di dalam log ya. Tetapi setelah itu, browser ini melakukan reload. Sehingga di sini objek kontak tadi sudah hilang dari log. Nah, apa yang terjadi di sini? Jadi, event on submit ini secara default memiliki sebuah aksi. Dan aksinya secara default tadi kita bisa lihat browsernya melakukan reload. Nah, sekarang untuk mencegah reloadnya, di sini pertama kita bisa ambil event object di dalam function ini. Lalu di atas ini, dari event object kita bisa memanggil method prevent default. Jadi, prevent default, oke. Jadi prevent default di sini digunakan untuk mencegah on submit tadi melakukan default action-nya, yaitu mereload browser ya. Nah, kalau kita simpan, kita isi formnya, lalu submit. Nah, jadi sekarang browser ini tidak reload dan di dalam log kita bisa melihat objek kontak tadi ya yang berisi name dan number. Lalu untuk video selanjutnya, di dalam handle submit ini kita akan menggunakan objek kontak yang berisi name dan number ini sebagai payload untuk post request ke server.